Materi kita pada hari ini adalah dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran kita adalah, melalui model pembelajaran problem-based learning peserta didik dapat menganalisis dinamika litosfer serta dampaknya terhadap kehidupan, di mana dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Secara harfiah, litosfer adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno. Litos, yang berarti batu atau kerak. Sphaira, yang berarti bola atau globe atau biasa juga disebut dengan bulatan. Jadi, secara harfiah, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batu atau kerak batu yang melingkupi bola bumi. Ini merujuk pada lapisan terluar bumi yang padat dan keras, termasuk kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Maka, litosfer bisa diartikan sebagai lapisan terluar bumi yang padat dan keras, terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Ini adalah bagian yang kita tinggali dan juga tempat terjadinya banyak aktivitas geologis atau makhluk hidup termasuk manusia. Berikut adalah karakteristik lapisan-lapisan bumi. Menurut komposisi dan materialnya, litosfer terdiri atas 3 lapisan yaitu kerak bumi, selimut bumi atau mantel dan inti bumi. Berikut penjelasannya. Kerak bumi adalah lapisan padat yang membentuk kulit luar bumi. Ini terdiri dari dua jenis yaitu lapisan sial atau silisium aluminium dan lapisan sima atau silisium magnesium. Lapisan sial terdiri dari dua komponen yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah lapisan padat membentuk kerangka benua di permukaan bumi. Ini terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang membentuk lapisan yang tebal di bawah tanah. Kerak benua biasanya lebih tebal dan kurang padat daripada kerak samudera, yang terletak di bawah lautan. Kerak benua terbentuk melalui proses geologis seperti pembentukan gunung berapi, sedimentasi, dan tektonika lempeng. Sedangkan, kerak samudera adalah lapisan padat yang terbentuk di dasar laut atau lautan sebagai hasil dari endapan mineral dan organisme laut yang mati. Proses pembentukannya melibatkan deposisi mineral-mineral seperti kalsium karbonat, terutama dari kerangka organisme laut seperti karang, moluska, dan foraminifera, silika, dan sedimen lainnya yang terakumulasi selama ribuan tahun. Akumulasi material ini seiring waktu membentuk lapisan keras yang disebut kerak samudera. Lapisan sima adalah lapisan kerak bumi yang terdiri dari batuan basalt dan gabbro yang lebih padat dan kaya akan magnesium dan besi. Istilah sima merupakan singkatan dari silika dan magnesium, yang menggambarkan komposisi kimia utama dari lapisan ini. Lapisan sima terutama ditemukan di dasar samudra, membentuk bagian dari kerak samudra. Ini memiliki ketebalan yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan kerak benua yang disebut sima. Sekarang, simaklah gambar berikut, kemudian coba simpulkan sendiri. Berikut ini, ada 3 komponen utama, material lapisan penyusun bumi, yaitu, batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf atau batuan malihan. Berikut penjelasannya. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari proses pendinginan magma atau lava. Pendinginan ini dapat terjadi di dalam kerak bumi atau di permukaan bumi. Batuan beku seringkali memiliki struktur kristal yang jelas karena proses pembekuannya yang lambat, yang memberikan waktu bagi mineral untuk berkristalisasi. Berikut adalah beberapa detail tentang batuan beku. Proses pembentukan batuan beku. 1. Magma dan lava. Magma adalah massa panas yang terbentuk di dalam kerak bumi dari cairan yang terdiri dari mineral, gas, dan zat cair lainnya. Ketika magma mencapai permukaan bumi, disebut lava.
Proses ini terjadi di daerah subduksi, di punggungan tengah samudera, dan di daerah-daerah vulkanik lainnya. 2. Pendinginan. Ketika magma atau lava mendingin, panasnya dilepaskan ke lingkungan sekitar. Pendinginan ini bisa terjadi dengan cepat atau lambat tergantung pada berbagai faktor seperti kedalaman di dalam kerak bumi, komposisi magma, dan lingkungan sekitar. Pendinginan yang lambat cenderung menghasilkan kristal yang lebih besar. 3. Kristalisasi. Saat magma atau lava mendingin, mineral-mineral yang terkandung di dalamnya mulai berkristalisasi. Proses ini terjadi karena penurunan suhu dan tekanan, serta komposisi kimia magma. Kristalisasi mineral bisa menghasilkan berbagai struktur kristal, seperti kristal besar dengan tepi yang tajam pada kondisi pendinginan lambat. Jenis batuan beku. Pertama, batu vulkanik, ekstrusif, yaitu, batuan beku ekstrusif terbentuk dari pendinginan lava di permukaan bumi. Contoh termasuk batu basal, andesit, dan obsidian. Batuan ini cenderung memiliki tekstur halus karena pendinginan yang cepat. Kedua, batu intrusif, yaitu, batuan beku intrusif terbentuk dari magma yang mendingin di dalam kerak bumi. Contoh batuan ini termasuk granit, diorit, dan gabbro. Batuan intrusif sering memiliki struktur kristal yang besar karena pendinginan yang lambat di dalam bumi. Sedangkan struktur dan klasifikasi batuan beku adalah 1. Tekstur merupakan, batuan beku memiliki berbagai tekstur, termasuk tekstur halus, afanitik, dari batuan ekstrusif dan tekstur kasar, faneritik, dari batuan intrusif. 2. Komposisi mineral, yaitu, komposisi mineral dalam batuan beku bervariasi tergantung pada jenis magma atau lava asalnya. Batuan beku biasanya terdiri dari mineral seperti kuarsa, feldspar, piroxen, amfibol, dan olivin. 3. Klasifikasi, batuan beku dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan teksturnya. Misalnya, granit diklasifikasikan sebagai batuan beku asam dengan tekstur faneritik, sementara basal adalah batuan beku mafik dengan tekstur afanitik. Berikut, penggunaan dan kegunaannya. 1. Material bangunan, batuan beku seperti granit sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan monumen karena kekuatan dan ketahanannya terhadap cuaca. 2. Industri, batuan beku juga digunakan dalam industri seperti pembuatan batu hias, penambangan, dan produksi agregat untuk beton. 3. Penelitian geologi, karena batuan beku mencatat sejarah pendinginan dan kristalisasi, mereka digunakan dalam penelitian geologi untuk memahami sejarah geologis suatu daerah. Demikianlah penjelasan secara detail tentang batuan beku, dari proses pembentukannya hingga struktur dan penggunaannya. Batuan sedimen adalah salah satu jenis batuan yang terbentuk dari akumulasi material mineral, organik, atau bahan-bahan lainnya yang terdeposit di permukaan bumi dan kemudian mengalami proses pemadatan serta diagenesis untuk membentuk batuan yang padat. Proses pembentukan batuan sedimen melibatkan beberapa tahap yang meliputi pelapukan, transportasi, deposisi, pemadatan, dan diagenesis. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang batuan sedimen. 1. Pelapukan, proses di mana batuan asal dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil melalui berbagai proses fisik, kimia, dan biologi. Pelapukan bisa terjadi secara mekanik, fisik, atau kimiawi. Pelapukan mekanik melibatkan pemecahan fisik batuan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil karena tekanan, perubahan suhu, dan efek biologis seperti akar tanaman yang merusak batuan. Pelapukan kimia melibatkan reaksi kimia antara mineral dalam batuan dengan air, udara, atau zat-zat kimia lainnya yang menyebabkan mineral-mineral tersebut larut atau berubah menjadi mineral yang baru. 2. Transportasi, fragmen-fragmen hasil pelapukan kemudian akan diangkut oleh berbagai agen transportasi seperti air, angin, es, atau gravitasi. Proses transportasi ini memindahkan material-material tersebut dari lokasi asalnya ke tempat-tempat lain seperti sungai, danau, samudera, atau dataran banjir. 3. Deposisi, setelah terangkut, fragmen-fragmen tersebut kemudian akan terendapkan di tempat-tempat yang lebih rendah atau tergenang oleh air, membentuk endapan sedimen. Proses deposisi ini terjadi karena kehilangan energi oleh agen transportasi tersebut,
sehingga material-material yang diangkut tidak dapat lagi dipertahankan dalam aliran dan kemudian mengendap. 4. Pemadatan. Endapan-endapan sedimen tersebut kemudian mengalami pemadatan karena tekanan dari lapisan-lapisan sedimen di atasnya. Proses pemadatan ini mengurangi ruang antara partikel-partikel sedimen dan mengubahnya menjadi batuan yang padat. 5. Diagenesis. Proses terakhir dalam pembentukan batuan sedimen adalah diagenesis. Diagenesis adalah serangkaian proses fisik, kimia, dan biologis yang terjadi di dalam lapisan-lapisan sedimen yang tertimbun. Proses ini dapat meliputi presipitasi mineral baru antara partikel-partikel sedimen, penggantian mineral-mineral yang sudah ada dengan mineral-mineral baru, penghilangan atau penambahan bahan-bahan kimia, serta kompaksi lebih lanjut dari sedimen menjadi yang lebih padat. Batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan sumber materialnya dan proses pembentukannya. 1. Batuan klastik, terbentuk dari akumulasi fragmen-fragmen mineral atau batuan yang telah tererosi dan tertransportasi. Contoh batuan sedimen klastik termasuk batu pasir, batu lempung, dan breksi. 2. Batuan kimia, terbentuk dari presipitasi mineral langsung dari larutan. Contoh batuan sedimen kimia termasuk batu gamping dan halit, garam. 3. Batuan organik, terbentuk dari sisa-sisa organisme yang mengalami pengendapan dan diagenesis. Contoh batuan sedimen organik termasuk batu bara dan batu kapur. Setiap jenis batuan sedimen memiliki karakteristik yang unik tergantung pada proses-proses pembentukannya dan kondisi diagenesisnya. Batuan metamorf, atau juga dikenal sebagai batuan malihan, adalah jenis batuan yang terbentuk dari proses metamorfosis atau perubahan bentuk, struktur, dan komposisi dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Proses metamorfosis ini terjadi di bawah tekanan dan suhu yang tinggi, tetapi tidak sampai meleleh sepenuhnya. Batuan metamorf biasanya terbentuk di dalam kerak bumi pada kedalaman yang cukup besar di bawah permukaan, di mana tekanan dan suhu cukup tinggi untuk menyebabkan perubahan dalam mineral dan tekstur batuan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan batuan metamorf. 1. Tekanan. Tekanan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembentukan batuan metamorf. Tekanan ini bisa bersifat tektonik, akibat gaya tektonik seperti tekanan lateral dari pergerakan lempeng tektonik, atau bisa juga bersifat litostatik, akibat tekanan dari beban batuan di atasnya. Tekanan ini menyebabkan perubahan dalam struktur kristal dan orientasi mineral dalam batuan. 2. Suhu yang tinggi juga merupakan faktor penting dalam pembentukan batuan metamorf. Suhu yang tinggi menyebabkan rekristalisasi mineral, yaitu proses di mana mineral-mineral dalam batuan mengubah bentuknya untuk mencapai keseimbangan kondisi baru. Namun, perlu diingat bahwa batuan metamorf tidak meleleh sepenuhnya, karena jika meleleh maka itu akan menghasilkan batuan beku. 3. Air dan fluida. Kehadiran air dan fluida juga dapat mempengaruhi proses metamorfosis. Air dan fluida dapat membantu dalam perpindahan dan reaksi kimia antara mineral-mineral dalam batuan, serta dapat mengubah komposisi kimia batuan. 4. Waktu. Proses metamorfosis memerlukan waktu yang cukup lama. Perubahan dalam batuan metamorf biasanya terjadi dalam skala waktu geologis yang panjang. Ada beberapa jenis batuan metamorf berdasarkan tekstur dan komposisinya, antara lain: A. Sistos, batuan metamorf yang teksturnya berupa lapisan-lapisan paralel akibat adanya pemampatan dan deformasi. B. Skistos, batuan metamorf yang memiliki tekstur yang lebih halus daripada sistos, dengan mineral-mineral yang tersusun dalam lapisan yang terlihat. C. Gneis, batuan metamorf yang memiliki tekstur yang serupa dengan granit, tetapi dengan komposisi mineral yang berbeda. D. Kuarsa, batuan metamorf yang terdiri hampir secara eksklusif dari mineral kuarsa. E. Migmatit, batuan metamorf yang memiliki campuran antara mineral morf dan batuan beku, menunjukkan adanya proses leleh sebagian. F. Amfibolit, batuan metamorf yang mengandung mineral amfibol dan feldspar. Proses metamorfosis juga dapat menghasilkan batuan seperti marmer, batu kapur yang telah mengalami metamorfosis, serpentin, hasil metamorfosis dari batuan beku ultramafik, dan slate, batuan malihan yang memiliki tekstur halus dan mudah terbelah.
Keberagaman jenis dan tekstur batuan metamorf mencerminkan variasi kondisi geologis dan kimia yang ada selama proses pembentukan. Baiklah, cukup di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyimak.